Halo guys, David sini dan Samsung Galaxy A55 5G. Akhirnya datang juga mid-range andalan brand Korea. Update-annya selalu ditunggu netizen Indonesia. Views-nya selalu berjuta-juta karena emang beda dari brand China, anjay. Tapi serius, Samsung pasti nyadar kalau seri A5 mereka ini selalu rame ya. Tiap tahun selalu dinanti lah kayak bulan Ramadan. Jadi mereka pede, entah sengaja atau enggak ya, Galaxy A55 ini jadi mid-range terakhir yang di-launching buat nyambut Lebaran 2024. Kontestan yang daftarnya paling belakangan buat rebutin THR Anda. Vivo udah, Xiaomi udah, Oppo udah, Realme udah, Transsion juga udah selesai masukin HP 6 jutaan mereka ke pasar. Tinggal Samsung doang nih. Dia santai datangnya terakhir dan seolah nanya ke kita. Kalian udah lihat HP-HP lain? Bosen nggak? Ragu kan? Udah, sini sama Oppa aja. Pasti kasih yang paling nyaman dan komitmen jangka panjang. Siapa lagi coba yang berani konsisten janjiin update OS sampai 4 tahun ke depan buat mid-range mereka? Ya, Samsung termasuk Galaxy A55 juga. Karena nih HP mulainya langsung dari OS paling baru Android 14, artinya tinggal tambahin 4 aja. Yep, Android 18 di 2028. Kalau HP lain rata-rata cuma berani komit 2 tahun aja ya sampai Android 16. Saya langsung bahas updatean ini di depan karena perannya penting banget. Update software gini bisa bikin HP kerasa baru terus lewat tambahan fitur tanpa kita perlu tambah duit. Dan yang nggak kalah krusial buat A55, dia bisa ngebenerin beberapa bagian yang buat saya belum optimal pas dia launching, alias pas video ini dibuat. Nanti sepanjang video ini saya bakal kasih contoh. Sekarang kita lihat desainnya dulu. Harga dulu. Paling penting nih, biar ada patokan ya. Harga Galaxy A55 ini mirip kayak Galaxy A54 tahun lalu. Bahkan sama juga kayak Galaxy A53 2 tahun lalu. A52s 2,5 tahun juga sama deh. 2,5 tahun lalu sekilo beras berapa masih ya? Murah ya. Sekarang ya, jadi mantep lah. Samsung ngejaga varian paling basicnya tetap di 6 juta. Kalau nambah memori, nambah 500.000. Nambah RAM juga, nambah lagi 400.000. Ini fair sih. Harga sama, tapi material yang dipakai di A55 ini udah upgrade ya. Bahannya udah lebih bagus dari generasi kemarin, bahkan saingan-saingannya. Buat sisi depan belakang, dia pakai kaca bagus Gorilla Glass Victus Plus. Jarang-jarang levelnya bisa sama ya depan belakang. Biasanya depan doang yang dibagusin. Soalnya layar, jangan sampai pecah atau udah lecet, sakit. Apalagi Samsung nggak kasih screen protector bawaan. Lebih harus prioritasin depan lagi. Tapi kali ini kaca belakang juga sekalian dikasih yang sama. Mantap. Frame pun keras ya. HP ini keras banget. Bahannya dari metal. Nih, ada garis antena khas frame logam. Di sini kita juga bisa lihat garis-garis halus di framenya ala logam beneran. Jadi, dari material ini jauh lebih kualitas. Cuma, material, bahan yang bagus, rasa mewah pas pegang, belum tentu kasih feel yang enak juga ya. Ganteng, belum tentu bikin nyaman. Itu kata orang Kalau udah ngomongin rasa, feeling, rasanya ada yang ganjel aja dari A55 ini. Bentuknya terlalu kaku, sudut framenya ngotak gitu. Beda dari A54 yang agak ngelengkung ya. Jadi kalau mau tangan lebih nyaman, ya sebenarnya pakein casing aja sih, casing silikon gitu. Tapi sayangnya nggak dikasih Samsung di paket penjualan juga. Cuma dapat kabel kayak biasanya. Ya kotaknya setipis ini, jadi kalau mau casing tambahan ya harus beli lagi. Buat varian warna yang lagi kita bahas sekarang namanya Awesome Ice Blue. Kalau pengen biru tua ada Awesome Navy dan ada Awesome Lilac juga buat yang keunguan. Soal tombol, port bisa dibilang nggak ada yang kurang sih. Mesin getar bagus, dual mikrofon, dual speaker, SIM tray hybrid yang bisa dilengkapin pakai eSIM, NFC, gyro, udah IP67 juga. Yang aman kalau kecelup air, suka ada. Yang udah kuat yang dicari di seri A5 kemarin-kemarin tetap ada di A55. Yang nggak disuka juga masih ada. Garis hitam tebal di sekitar layarnya. Dari jauh pun kelihatan jelas ya. 2024, ini zamannya HP bezel tipis loh. HP mid-range lain udah ramping. Samsung masih pelihara. Padahal kan Samsung itu supplier display HP dunia loh. Mereka yang megang, tapi sayangnya buat HP sendiri nggak dapat jatah ya. Kalau soal brightness sendiri, dia udah oke lah di 1000 nits. Jadi yang ketulis di GSM Arena yang 550 nits di awal-awal dia launching, itu jelas salah. 550 nits itu brightness buat HP yang murah. Cuma Samsung di 1000 nits buat outdoor masih kelihatan, cuma kalau terik banget dia udah nggak kelihatan. Sisanya sih udah aman ya, paling ukuran layar aja yang harus diperhatiin. Sekarang A55 itu layarnya 6,6 inci, naik dari yang biasanya 6,4 inci. Entah itu keputusan yang tepat atau enggak, itu selera ya. Mungkin dia ini dilebarin karena saingannya rata-rata sih mid-range lain 6,67 inci, atau
Ya Samsung ngikutin pasar juga, tapi kan dari dulu pakai 6,4 inci dan populer-populer aja. Rasanya beda aja dari yang lain, asik. Nggak kegedean tapi nggak kekecilan juga, 6,4 inci. Mereka bisa acak-acak isinya, kecuali kamar atau brankas yang sistem kuncinya beda. Jadi ada satu proteksi lagi yang lebih susah lagi, yang mungkin bikin malingnya nyerah kali ya, itu secure folder. Jadi kalau emang mau jaga-jaga pakai sistem keamanan berlapis, kita bisa masukin aplikasi yang penting kayak banking atau file sensitif ke secure folder. Kalau malingnya tuh masih batu, mau pakai kekerasan, ya tetap aman sih. Soalnya fitur kayak secure folder gitu-gitu keproteksi sistem Samsung Knox Vault yang biasanya tuh ada di HP flagship. Hardware-nya khusus yang kepisah dari sistem yang biasanya. Kalau ada yang ngotot, coba ngutak-ngatik HP kita pakai arus listrik, laser. Pokoknya yang pakai kekerasan fisik lah. Samsung Knox Vault-nya bakal langsung ngunci semua data penting biar aman. Jadi ya mantap sih. Cuma saya mau ingetin sekali lagi, kalau nggak ada sistem security yang 100% anti bobol, karena artinya itu semua orang nggak bisa buka, termasuk pemiliknya. Ya teknologi berubah terus, bakal selalu ada celah, dan celah paling gede ya di ownernya, kita ini, manusia. Secanggih-canggihnya sistem security di HP, kalau kitanya masih gampang kegoda, isi form nggak jelas, scan QR sembarangan, atau percaya video promo yang diedit pakai AI, atau foto-foto editan yang kelayapan di sosmed, kayak foto saya atau video saya yang suaranya diedit orang, ya percuma sih. Maling yang berkedok donatur ya, atau dewa Zeus gitu, mereka nggak perlu susah-susah ngehack HP kita ya, karena kita sendiri yang suka rela nyetor. Jadi HP banyak update, pola pikir juga harus diupdate sih. Selalu ada cara baru, kita harus lebih tahu juga. Ya curhat. Lanjut. Sekarang kita bahas soal mesin. Samsung Galaxy A55 5G pakai prosesor Exynos 1480 yang fabrikasinya 4 nanometer. Kalau kita lihat hasil benchmarknya, skor yang dikasih itu naik sekitar 20-25%. Mau Antutu, Geekbench, mereka sepakat kalau Exynos baru ini jelas lebih kenceng dari generasi yang kemarin. Cuma, sayangnya, kita belum bisa ngerasain kenceng maksimalnya Exynos baru ini pas main game. Buat main MLBB, settingannya masih kepentok di 60 FPS doang. Buat PUBG M, dia masih kepentok di 30 FPS doang. Ini mah HP 2-3 jutaan juga bisa ya. Nggak perlu sampai 6 juta. Palingan kita bisa ambil patokan dari Genshin yang performanya udah sama kayak HP-HP mid-range lain yang mau dari Naga, Mi Tech. Di setting highest dia bisa dapat sekitar 45 FPS. Jadi ada game yang udah bisa ngegaspol prosesornya, tapi ada juga game, terutama game sejuta umat kayak MLBB, masih secukupnya aja. Nah, di sini nih pentingnya update. Dulu di Galaxy A54 saya ingat kejadiannya juga sama. MLBB mentok 60 FPS doang. Tapi setelah beberapa bulan Samsung rutin kasih update kan, dan akhirnya unlock tuh. Bisa sampai 90 FPS. Bahkan skor benchmarknya juga ikut naik. Ini lumayan mengejutkan sih. Update bisa bikin skor naik, ya oke lah, mantap lah. Ini saya taunya dari cerita channel lain ya, kayak Up to Date IDN yang ada review setelah beberapa bulan. Video kayak gitu pasti banyak yang nonton sih, soalnya balik lagi, kalau HP Samsung judul-judul updatean setelah setengah tahun, setelah 1 bulan, itu biasanya isinya bagus soal perbaikan. HP-nya tambah kenceng, fitur tambah banyak, bug hilang, OS-nya juga baru. Kayak Reza kan sering bikin video One UI baru, fiturnya apa? Ya itu sih salah satu kuatnya HP Samsung. Ya dia bisa update jangka panjang, pakainya juga bisa lebih lama. Saya sih nggak bisa pastiin 100% sih soal unlock setting gini. Itu A54 kejadian, tapi kali ini nggak tahu, saya nggak bisa nebak masa depan. Samsung juga cuma janji update OS, bukan update ML. Tapi masa iya sih brand sekelas Samsung loh, sponsor resmi MPL, turnamen MLBB, masa HP 6 jutanya pas-pasan doang buat main ML? Kayaknya mereka bakal usaha lebih deh. Soal suhunya sendiri, sesuatu yang sering diomongin di Galaxy A54, di Galaxy A55 juga masih lumayan panas kalau kita geber kenceng-kenceng, kayak Genshin setting maksimal. Kalau MLBB yang cuma 60 FPS mah ya masih aman lah. Buat titik paling tinggi ada di belakang, di atas dekat kamera. Dia bisa kena di 45 derajat. Kalau di depan dia sekitar 42-43 derajat. Bodi kaca frame metal emang bagus buat ngebuang panas, transfer panasnya ngebut. Kalau lagi idle dia bakal cepat adem lagi. Cuma salah satu tempat panasnya ke transfer ya tangan kita yang lagi pegang.
Jadi mending pakai casing sih. Atau tambahin cooler kalau lagi gaming, ya itu beli aja. Sekalian charger juga kalau nggak punya, karena nggak dapet. HP-nya bisa nerima maksimal 25 watt, colok 15 menit, masuk 27%, 30 menit, masuk 54%, sejam masuk 92%, penuh butuh waktu 1 jam 20 menit. Baterai 5000 mAh-nya sendiri awet, main MLBB di setting secukupnya tadi, makan 7-8% doang. Nonton YouTube sejam juga makannya 7% doang, aman. Dan terakhir, soal kamera. Ini juga andalan Samsung ya. Dari dulu bagus, Galaxy A5 itu kameranya wangi. Galaxy A55 pakai resep yang sama juga, kayak A54. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ultrawide 12 megapiksel, dan makro 5 megapiksel. Kamera depan 32 megapiksel. Hasilnya gimana? Ekspektasi udah tinggi, dan dia bisa penuhin sih. Bener-bener bisa diandelin lah. Mau siang, mau malam, kamera utamanya bisa ngasih foto yang bagusnya konsisten. Mulai dari warna yang natural, nggak terlalu cerah tapi adem liatnya. Detail yang pas, dynamic range mantap. Buat low LED juga nggak usah ditanya lagi sih. Salah satu pelopor kamera OIS buat HP mid-range nih. Dari dulu foto low LED-nya udah jagoan dan sekarang lanjut terus. Lampu-lampu mau dia gede setitik doang, garis semua bisa ditangkap rapi, warna tetap nyala, cakep. Cuma saya ngarepnya sih kali ini Samsung ada ngasih kamera ultrawide yang bagusan dikit ya. Soalnya nggak ada tele, saya kira ultrawide-nya bakal ya diniatin lah. Di kelas harganya. Buat rekaman kamera depan, seperti biasa, Samsung bisa ngerekam di 4K, tapi yang ini 30 aja, belum sampai 60. Jadi kalau buat rekaman kamera depan, pakai kamera selfie-nya 32 megapiksel, kayak gini hasilnya.